guys, balik lagi di channel ID Gunanda Marketing Suzuki Ciputat melayani brand mobil area Jabodetabek. Guys, kali ini kita komparasi antara mobil R3 GL dengan Excel 7 yang tipe Zeta. Nah, video kali ini tentang perbedaan dan persamaan ya. Mungkin teman-teman sudah tahu tipe GL adalah tipe terendah, tipe Zeta adalah tipe terendah juga di Excel 7. Nah, kita membuatkan perbedaan dan persamaannya apa aja nih antara si Excel 7 dengan si Suzuki R3. Seperti apa videonya? Simak terus video di berikut ini. Jangan lupa di subscribe dulu guys, di like, komen, dan share teman-teman kalian agar videonya bermanfaat. Dan jangan lupa kalau ingin beli mobil Suzuki tentunya dengan Edi Suzuki Ciputat. Oke? Oke guys, ini dia dua unit yang berbeda, yang satu SUV, yang satu MPV ya. Nah, kita mulai dulu perbedaannya antara di tipe R3 GL dengan Excel 7 tipe Zeta. Mulai dari price atau harga ya. Perbedaan harga antara R3 GL dengan Zeta itu, kalau R3 itu yang manual itu 250.700.000 rupiah. Kalau yang Zeta manual itu 254.800.000 rupiah. Jadi kalau kita bandingin perbedaan harganya antara yang si tipe GL dengan yang tipe Zeta itu selisih harga sekitar 4 juta. Bagaimana dengan diskonnya? Untuk diskonnya antara dua unit ini sama-sama memiliki diskon senilai 25 juta untuk NIK 2023 ya. Jadi jelas perbedaan harganya sini hanya 4 juta. 4 juta ya dapat satu unit HP Android lah ya. Atau 4 juta itu dapat satu aksesoris kayak sarung jok gitu ya. Ataupun yang lain-lainnya. Untuk perbedaannya kalau teman-teman ambil yang si tipe GL, teman-teman hemat 4 juta. Oke, itu perbedaan yang pertama di bagian harganya. Perbedaan selanjutnya di bagian tampilan depannya tentu beda guys ya. Tampilan depannya tentu beda karena memang perbedaan segmen, ini adalah MPV, ini SUV. Tampilan depannya dari lampu hingga grill itu beda semua ya. Lampunya beda, grillnya beda, terus bempernya juga beda, dan rumah fog lampnya juga beda. Jadi nggak ada yang sama di bagian depannya sini guys ya. Nah, selanjutnya juga terdapat perbedaan di bagian atasnya guys. Kalau yang tipe GL itu ataupun R3 lah tentunya nggak ada roof rail. Tapi kalau yang tipe Zeta, tipe terendah pun dia sudah ada roof rail guys ya. Jadi itu perbedaan yang sangat signifikan menurutku ya. Di bagian depan dan atas. Oke. Bumper juga beda semuanya. Terus lanjut di bagian spion. Spion juga di sini ada perbedaan ya. Kalau si spionnya si Suzuki R3 itu nggak ada sen di bagian spion, tapi untuk si Excel 7 di tipe terendah pun udah ada sen. Karena untuk yang tipe GL itu sennya ada di body guys. Kalau tulisan bersamaan VVT ini udah sama-sama ada tulisan VVT dan ada list hitam sini si tipe Excel 7 Zeta aja yang ada dan Beta dan Alpha. Kalau R3 itu mau di tipe Suzuki Sport pun dia nggak ada. Oke, itu perbedaan. Kita lanjut perbedaan selanjutnya di bagian pelek guys. Perbedaan peleknya di sini ada dua ya. Pertama ringnya beda. Kalau yang si Suzuki Excel 7 itu ringnya ring 16. Kalau si R3 itu ringnya ring 15. Perbedaan yang kedua adalah si Excel 7 Zeta itu two tone color. Kalau di sini satu warna, dia warna silver alloy guys untuk si Suzuki R3. Jadi ada dua perbedaan di situ ya. Terus perbedaannya di fender juga nih guys. Kalau si Suzuki Excel 7 itu ada fender, R3 nggak ada. Lebih banyak bedanya ya dibanding persamaannya menurutku ya. Banyak, dari tadi kita udah nyebutin banyak banget perbedaan antara si Suzuki R3 dengan Excel 7 ini. Oke, lanjut kita perbedaan selanjutnya di bagian belakang. Oke, ini guys untuk tampilan belakang si Suzuki R3 dengan si Suzuki Excel 7. Secara keseluruhan hampir mirip ya. Bahkan sama, bisa dikatakan sama. Tapi kalau kita lihat lebih teliti, lebih detail, di sini ada beberapa perbedaan. Pertama, perbedaannya di bagian garnish belakang nih. Kalau Suzuki R3 yang terbaru ini kan generasinya hybrid, ada garnish chrome di bagian belakang sini. Sementara kalau Suzuki Excel 7 itu kosong ya. Jadi ini hitam, nggak ada garnish ya. Terus
next perbedaannya itu di bagian bumpernya. Suzuki SL7 itu bumpernya modelnya rampul reflektor itu berdiri. Kalau si Suzuki R3 itu rata gitu, datar ya, rata inilah ya, tiduran gitu ya lampu reflektor. Dan cenderung untuk yang Suzuki SL7 itu lampu reflektornya lebih panjang dibanding si Suzuki R3 ya. Dan di bagian bumper belakang untuk yang list silver dan hitam itu Suzuki SL7 memiliki, sementara kalau Suzuki R3 itu polos aja guys. Kalau bodinya putih ya putih semua gitu ya. Itu dia perbedaannya ya. Jadi untuk segi perbedaan eksterior itulah tadi yang aku sebutin semuanya ya. Semuanya itu adalah perbedaannya. Nah, sekarang kita sebutin persamaannya nih. Apa aja persamaannya antara si Suzuki SL7 dengan si Suzuki R3 ya. Persamaannya yang pertama itu lampu fog lampnya sama-sama menggunakan bohlam. Kalau lampu utamanya ini jelas beda ya. Kalau Suzuki R3 itu reflektor bohlam. Kalau Suzuki SL7 itu LED kebetulan ya, dan dia ada DRL ya. Sementara si Suzuki R3 itu nggak ada. Jadi persamaannya tadi lampu fog lampnya sama-sama bohlam ya guys ya. Terus persamaan selanjutnya adalah di bagian kacanya nih. Kacanya nih sama secara ukuran, karena sempat aku tanya ke bagian orang kaca film, Bang, apakah untuk perbedaan kacanya ini beda? Apakah si Suzuki SL7 ini lebih lebar atau lebih kecil si Suzuki R3 untuk kacanya? Jawabannya adalah sama. Ya, jadi ukuran kacanya nih, kaca si Suzuki R3 dengan kaca Suzuki SL7 itu sama ukurannya. Jadi kalau teman-teman mau masang-masang kaca film ataupun kaca lagi pecah kacanya, mau ganti kaca, pesannya kaca R3 dan SL7 itu sama aja ya. Jadi nggak ada perbedaan situ. Mau kaca depan, kaca samping, belakang semuanya sama infonya dari orang kaca film guys ya. Oke, itu persamaannya tadi di bagian kaca. Oke, aku lanjut next untuk perbedaan selanjutnya. Perbedaan selanjutnya secara siluet. Sebenarnya si Suzuki R3 bodi belakang atau bodi tengahnya ini sama dengan si Suzuki SL7 dan Suzuki R3 itu sama ya. Sama-sama lekukannya seperti ini guys ya. Teman-teman bisa lihat bodi sampingnya itu sama menurutku. Dan door handle-nya, karena ini tipe-tipe sama-sama tipe rendah, door handle-nya ini sama-sama sewarna bodi ya. Kalau grey dia warna door handle-nya grey, kalau si Suzuki R3 ini kan warna bodinya kan putih, door handle juga ikutan putih. Door handle-nya sama. Oke, persamaan selanjutnya terdapat di bagian lampunya nih guys. Lampu rem, lampu sen, dan lampu lain-lainnya ini sama ya. Mereka ini sama-sama belum dapat lampu LED bar saat di malam hari ya. Jadi karena ini tipe terendah, ini dia saat malam hari ini nggak nyala nih. Tapi kalau yang tipe GX ataupun tipe beta dan ke atasnya itu udah dapat lampu LED bar. Dan untuk lampu mundurnya itu juga sama-sama LED 4 titik ya. Ini 4 titik, 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik untuk lampu remnya, dan lampu sennya juga sama-sama bohlam, lampu mundurnya juga sama-sama bohlam ya. Itu persamaannya ya. Terus persamaan selanjutnya sama-sama dapat 2 buah sensor parkir guys ya. Sama-sama dapat 2 buah sensor parkir. Nah, itulah dia persamaannya. Jadi cenderung untuk persamaannya nggak begitu banyak ya, lebih banyak perbedaannya antara si Suzuki R3 dengan si Suzuki S7. Cenderung lebih banyak perbedaannya. Nah, sekarang kita bahas bagian interiornya nih. Kebetulan untuk bagian interiornya lebih banyak persamaannya nih dibanding perbedaannya. Oke, apa aja itu? Kita coba lihat satu-satu. Pertama, di bagian kuncinya nih. Kuncinya antara si Suzuki R3 dengan XL7 Jetta itu sama-sama masih anak kunci segini. Seperti ini, belum keyless ya guys. Dia belum keyless. Terus persamaan selanjutnya sama-sama belum dapat armrest tweeter. Dan sama-sama sudah menggunakan head unit 8 inci JVC, dan sama-sama menggunakan AC digital tapi belum auto climate. Dan sama-sama belum dapat armrest juga di bagian sini guys ya. Gitu. Dan satu lagi menurutku ini berhubungan dengan kenyamanan, sama-sama belum dapat adjuster untuk yang tipe
GL dan Zeta nih, jadi nggak bisa naik turun, dia permanen, cuman bisa maju mundur aja guys, nggak bisa naik turun seperti tipe Beta dan ataupun GX ya. Untuk bagian dashboardnya ini menurutku sama ya, cuman perbedaannya kalau si Suzuki R3 dia ini plastik, warnanya warna hitam ya. Kalau si Suzuki XL7 dia itu dashboardnya sama, dashboard atas, cuman dia untuk yang tipe Zeta dia itu udah full karbon sih guys ya, jadi udah lumayan oke ya, dia udah karbon nih. Jadi kesannya lebih mewah yang si tipe Zeta dibanding si tipe GL, karena kalau si tipe GL itu plastik ya. Tapi kalau ini udah karbon, wow udah keren banget ya. Dan perbedaan selanjutnya itu di bagian MID-nya nih. MID-nya si Suzuki XL7 Zeta itu udah digital ya. Digital udah oke banget. Nih tadi aku bilang persamaannya kuncinya sama-sama anak kunci sih, belum dapat Twitter dan belum dapat armrest ya. Gitu, dan nggak dapat adjuster berhubung dengan kenyamanan aku bilang tadi ya. Gitu guys ya. Jadi jelas itu perbedaannya antara yang GL dengan yang Zeta. Teman-teman silahkan pilih mau yang tipe GL ataupun Zeta, itu sesuai pilihan teman-teman. Karena selisih harganya 4 juta, bisa beli bensin untuk 2 bulan atau 3 bulan ya. Untuk beli bensin 4 juta. Tapi perbedaannya juga lumayan sih, kalau aku lebih baik milih XL7 ya. Selain lebih gagah dan kelengkapannya lebih banyak ya. Gitu. Oke. Cukup sekian guys videonya. Untuk teman-teman yang beli mobil bisa langsung kontak di deskripsi untuk nomor HP-nya. Terima kasih.